Bentuk aljabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih tetap sehat dan semangat untuk terus belajar dari rumah. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Sudah hafal lagunya? Kalian pilih yang mana? Ada 3 jenis yang Bulita kasih kemarin. Jadi untuk yang belum, masih Bulita tunggu videonya ya. Oke, kita lanjut. Aljabar, ada suku, koefisien, and-so variabel, angka tanpa huruf disebut juga konstanta. Itulah aljabar. Oke, dari lagu yang kalian nyanyikan, aljabar itu adalah bentuk matematika yang memuat tentang koefisien, variabel, dan konstanta. Apa itu koefisien? Koefisien itu adalah angka di depan variabel. Jadi kalau kalian mau mencari koefisien, kalian harus tahu dulu variabelnya. Setelah itu kalian lihat angka di depan variabel. Itu namanya koefisien. Variabel itu apa, Bu? Variabel itu adalah yang berupa huruf. Jadi kalau kalian lihat bentuk matematika yang ada hurufnya, huruf itu namanya variabel. Jadi variabel itu adalah berupa huruf. Oke, nah konstanta apa? Angka tanpa huruf disebut juga konstanta. Jadi yang tidak ada hurufnya atau variabelnya yang dia berdiri sendiri, itu namanya adalah konstanta. Oke, kita langsung lihat contohnya yang ada pada layar kalian masing-masing. Mengenal suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Pada contoh selanjutnya, kita akan mengenal suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Oke, kita lihat contoh yang pertama, yaitu 24x pangkat 2 ditambah 5y pangkat 2 dikurang 12xy ditambah 8y dikurang 7. Oke. Ada berapa suku yang terdapat pada contoh nomor 1? Kita lihat. Yang pertama ada 24x pangkat 2. Itu adalah suku yang pertama. Ketika ada tanda tambah plus, maka itu adalah batas antara suku pertama dan suku kedua. Jadi berapa suku keduanya? Ya, betul sekali. Suku keduanya adalah 5y pangkat 2 atau 5y kuadrat. Lalu dikurang, tanda pengurangan itu adalah batas juga untuk suku yang ketiga. Jadi siapa suku ketiganya? Iya, min 12xy. Ingat, tanda positif dan negatif yang di depan harus tetap mengikuti. Jadi suku ketiganya bukan 12xy, karena dia pengurangan, maka suku ketiganya adalah min 12xy. Oke, selanjutnya suku keempatnya berapa? Betul sekali, 8y. Itu adalah suku keempatnya. Dan yang terakhir suku kelimanya negatif 7. Jadi pada contoh nomor 1 ada 5 buah suku dan 4 buah operasi yang menjadi batas antara suku-suku tersebut. Oke, lalu kita lihat suku yang pertama. Ada variabel dan ada juga koefisien. Apa variabelnya? Iya, x pangkat 2 atau x kuadrat. Ingat, variabel adalah yang berupa huruf. Nah, koefisiennya adalah angka di depan variabel. Kalau dia variabelnya x kuadrat, maka kalian lihat angka di depan x kuadrat.
Berapa koefisien X kuadrat? Iya, 24. Betul sekali. Oke, lalu suku yang kedua. Kita lihat suku yang kedua. 5Y kuadrat. Berarti variabelnya adalah Y kuadrat. Benar sekali. Koefisiennya berapa? Koefisien Y kuadrat sama dengan 5. Oke. Nah, kita lihat suku yang ketiga. Min 12XY. Variabelnya berapa? Oke, variabelnya adalah XY. Betul sekali. Lalu koefisiennya berapa? Koefisiennya min 12. Ya, jadi jangan lupa tanda di depan angkanya tetap diikuti. Lalu konstantanya berapa? Konstanta adalah angka tanpa huruf. Jadi angkanya berdiri sendiri. Adakah? Ada. Negatif 7 atau min 7. Ya, kalian sudah paham? Sekarang kalian bisa lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua juga sama seperti contoh yang pertama. Contoh yang kedua yaitu 3x ditambah 4y ditambah 2 sama ditambah z, 3x ditambah 4y ditambah z sama dengan 0. Ada berapa sukunya? Betul, 3. Suku yang pertama 3x, suku yang kedua 4y, dan suku yang ketiga z. Betul sekali. Lalu kalau saya tanya koefisien suku yang kedua, suku kedua berarti y. Koefisien dari y yaitu angka di depan y. Berapa? 4. Oke, benar sekali. Berapa koefisien dari z? Kalau nanti di depan variabelnya tidak dituliskan angka, berarti koefisiennya adalah 1. Jadi angka 1 bisa tidak ditulis atau boleh tidak kita tulis. Tapi tetap ada koefisiennya. Berapa? 1. Jadi kalau variabelnya, di depan variabelnya tidak ada angka atau tidak ditulis, tapi variabelnya tetap ada z, maka angka di depan variabelnya adalah 1. Oke, jadi perlu kalian ingat-ingat, bukan 0 ya, tapi 1. Sekali. Selanjutnya, setelah ini kalian akan mengetahui suku sejenis. Mengenal suku yang sejenis. Sekarang kita mengenal suku-suku yang sejenis. Pada tabel di layar kalian, kita lihat di sana terdapat sejenis dan tidak sejenis. Yang sejenis kita lihat nomor 1, 7x, 4x, dan 5x. Variabelnya sama, yaitu x. Maka suku-suku tersebut dikatakan sejenis. Sedangkan yang nomor 3 kita lihat 4xy kuadrat, 5x kuadrat y, dan 5x pangkat 3y. Tidak sejenis. Kenapa? Karena variabelnya berbeda-beda. Jadi yang dikatakan sama adalah yang variabelnya benar-benar persis sama. Jadi bukan hanya ada x dan y saja, tapi kalau x-nya kuadrat harus sama-sama kuadrat, atau kalau y-nya kuadrat juga harus sama-sama kuadrat. Seperti yang nomor 4 kita lihat 5xy kuadrat z. Semua variabelnya sama, yaitu x, y kuadrat z. Jadi jangan sampai kalian melihat hanya x dan y-nya saja, tapi pangkatnya juga harus dilihat. Oke, lanjut kita ke contoh selanjutnya. Tentukan suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar di bawah ini. X kuadrat ditambah 2y dikurang 5x ditambah 3y dikurang 1. Ada berapa sukunya? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita cari suku-suku yang sejenis. X kuadrat, adakah temannya X kuadrat? Jika tidak ada, berarti dia tidak punya teman sejenis. Sekarang plus 2y
Adakah temannya? Iya, ada. Plus 2Y sejenis dengan plus 3Y. Oke, adakah lagi yang sejenis? Tidak ada. Jadi, suku yang sejenis atau yang sama persis variabelnya hanya ada satu. Next, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jika suku-sukunya sejenis, maka koefisien yang berada pada suku sejenis tersebut dapat dijumlah atau dikurangi. Jika suku-sukunya tidak sejenis, maka suku-suku tersebut tidak dapat dijumlah atau dikurangi. Atau yang sejenis dikumpulkan dan yang tidak sejenis dibiarkan tetap. Jadi yang perlu kalian ingat adalah penjumlahan dan pengurangan aljabar dapat dilakukan apabila suku-sukunya sejenis. Jadi kalau mereka tidak sejenis, maka dibiarkan tetap. Contoh yang pertama, 3x dikurang 2y ditambah 5x sama dengan, kita lihat suku yang sejenisnya ada 2, 3x dengan 5x. Bisa dijumlahkan? Iya, bisa dijumlahkan. Jadi yang kedua yang perlu kalian ingat adalah yang dijumlahkan hanya koefisiennya saja. Jadi variabelnya tetap x, hanya koefisiennya berubah. Dari 3 ditambah 5 jadinya adalah 8x. Lalu dikurang 2y, karena 8x dan 2y tidak sejenis, maka kita biarkan tetap. Hasilnya adalah 8x dikurang 2y. Untuk contoh yang nomor 2 juga sama ya. Kita cari dulu suku-suku yang sejenis. Setelah itu baru kita jumlah atau kita kurangi. 3x berteman dengan negatif 8x. Sedangkan negatif 2y berteman dengan negatif 2y. Jadi hasilnya adalah 5x pangkat 2 tetap. Lalu 3 dikurang 8 hasilnya adalah min 5x. Kemudian min 2y hasilnya adalah min 4y. Jadi hasilnya menjadi 5x kuadrat min 5x min 4y. Untuk yang tidak punya teman atau tidak ada yang sejenis, maka dibiarkan tetap. Oke, selanjutnya silakan kalian kerjakan latihannya di buku latihan kalian masing-masing. Selamat mencoba. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하